Jumlah penduduk miskin per Maret 2024 sebesar 8,40% atau ekuivalen dengan 33,49 ribu jiwa. Kondisi itu menunjukkan menurun 0,5 poin dibandingkan persentase jumlah penduduk miskin per Maret 2023 sebesar 8,90%. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Sekda Merangin Fajarman usai mengikuti jalannya rilis data kemiskinan Kabupaten Merangin per Maret 2024 yang digelar BPS Merangin di ruang MPC Bapeda Merangin pada Rabu 31 Juli 2024. Merangin harus membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya untuk penduduk usia produktif, meningkatkan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan sumber daya manusia. Data garis kemiskinan per Maret 2024 itu sebesar 617.011 kapita per bulan, di mana orang yang mempunyai pengeluaran di bawah garis kemiskinan dikategorikan penduduk miskin. Sedangkan komoditi penyumbang kontribusi tertinggi angka kemiskinan dipengaruhi sektor makanan seperti beras, rokok, cabai merah, daging ayam, dan telur ayam ras. Pada sektor bukan makanan yang cukup mempengaruhi angka kemiskinan seperti perumahan, bahan bakar minyak seperti pertalit, gas, kebutuhan masak sehari-hari, pendidikan, dan kebutuhan listrik. Kepala BPS Merangin Kuswan mengatakan, angka kemiskinan yang dirilis adalah angka kemiskinan makro, artinya kemiskinan yang digunakan hanya untuk evaluasi pembangunan, bukan kemiskinan yang digunakan untuk eksekusi program. Yang dimaksud orang miskin itu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik makanan maupun non-makanan. Hal itu tercermin dalam garis yaitu garis kemiskinan. Untuk Provinsi Jambi masih tetap bertahan di urutan ke-8, bahwa artinya kita masih tinggi tingkat pengangguran makro kita. Hal ini kita maklumi bahwa Kabupaten Merangin merupakan kabupaten yang mempunyai wilayah terbesar, terluas, kemudian juga penduduk yang nomor 3 terbesar di Provinsi Jambi. Hal ini tentunya berimbas ke angka kemiskinan yang juga akan berpengaruh, akan menjadi lebih tinggi. Nah, untuk itu kedepannya melalui tim penanggulangan kemiskinan kita, TKPK, kami sudah memberikan arahan tadi bahwa ke depan kita akan melakukan usaha-usaha atau langkah-langkah penanggulangan untuk lebih konkret lagi ke depan, yang dengan pendanaan yang kita memang masih berkutat di APBD yang di 1,6 triliun ini, namun kita harus mempunyai konsep ke depan untuk menangani kemiskinan ini. Tentunya hal-hal yang seperti kita ketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka, kemudian pertumbuhan ekonomi ini berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan. Nah, maka untuk itu ke depan kita harus mempunyai konsep bagaimana kita bisa membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan untuk penduduk kita yang berusia antara 20 sampai 40 tahun. Jadi pengangguran terbuka itu di usia 20 sampai 40 tahun. Ini yang sangat produktif. Nah, untuk itu nanti kita akan lakukan usaha-usaha ke sana. Nanti endingnya bahwa kita akan meningkatkan angka tingkat ekonomi kita. Walaupun tingkat ekonomi kita melebihi standar Provinsi Jambi, namun untuk angka kemiskinan makro kita masih di urutan yang ke-8.